Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, gak akan pernah kalian dapat menghitung. Semoga Allah yang telah menyampaikan kita ke penghujung bulan Sya'ban ini, Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat hidup lebih bermakna di bulan Ramadan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kenapa kita kok harus berbicara tentang puasa ala Rasulullah SAW? Karena kita umat beliau. Kita tahu syariat puasa ini juga dari beliau. Beliau yang memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana tata cara puasa yang benar. Kalau kita melihat di masyarakat kita, ya ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa pun macam-macam. Ada yang berpuasa tapi tidak sholat. Ada yang berpuasa meninggalkan makan dan minum saja, bas, tapi dosa tetap dia lakukan. Ada yang berpuasa tanpa niat, hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Ada yang berpuasa meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwatnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kita termasuk yang mana? Mungkin sebagian akan berkata, tuh itu kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan manusia biasa. Subhanallah. Bukankah Nabi Alaihi Salatu Wassalam manusia biasa? Coba kita baca firman Allah di akhir surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi. Nah, coba disiapkan akhir surat Al-Kahfi. Di ayat 110 ya, akhir surat Al-Kahfi. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Nah, artinya Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada setiap manusia yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Innama ana basyarum mithlukum. Katakan, aku ini manusia seperti kalian. Beliau butuh makan, beliau butuh minum. Beliau bekerja, mencari nafkah. Beliau memiliki syahwat dan nafsu. Iya. Nabi menikah alaihi salatu wassalam. Artinya beliau adalah manusia yang sama seperti kalian. Mithlukum. Ini bukan kita yang mengatakan. Engkau jangan menyamakan Nabi dengan manusia. Nabi ini manusia alaihi salatu wassalam.
Dan Allah memerintahkan kepada beliau untuk membuat pernyataan itu. Apa yang membedakan? Yuha ilayya. Yang membedakan, aku dapat wahyu. Aku dapat cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Aku dapat Al-Quran. Aku utusan Allah Azza wa Jalla. Yang diperintahkan untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kalau bicara amal saleh, ukurannya apa? Standarnya apa amal saleh itu? Bukankah kita mendengar banyak orang yang berpandangan, ya udah, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita menolong orang, ya. Kita membantu sesama, kita tidak menzalimi orang lain, tidak memakan hak orang lain. Padahal di sini ada dua, amal soleh dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau berbuat baik kepada manusia tapi engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, engkau bukan orang soleh. Bahkan Allah menyebut orang-orang kafir dan orang musyrik ini, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang yang paling buruk, manusia yang paling jahat. Dan tidak ada kezaliman di muka bumi ini. Catat dan renungkan. Tidak ada kezaliman di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada perbuatan syirik. Maka kalau engkau mau berbuat baik, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu dulu. Lalu perbaiki hubunganmu dengan manusia. Dan standar amal soleh itu yang mengikuti Rasulullah SAW. Tidak berbuat kesyirikan, tidak riya, dan sholatnya ala Rasulullah SAW, zikirnya ala Rasulullah SAW, hajinya ala Rasulullah SAW, sedekahnya ala Rasulullah SAW, puasanya pun bagaimana mengikuti Rasulullah SAW. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 21? Di surat Al-Ahzab ayat 21, coba kita baca firman Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suatu tanda dan baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan nikmat kemuliaan. Masya Allah. Nih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, yang layak, yang pantas, dan yang seharusnya diikuti. Tapi ternyata yang dapat melihat adanya suri tauladan yang baik itu orang yang beriman, yang berharap hari akhir, berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia yakin dunia akan dia tinggalkan semuanya. Makanya kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, engkau ngikutin siapa? Ikut siapa? Ikut Rasul SAW. Atau engkau mengikuti nafsumu. Sedangkan puasa itu dalam rangka menempa nafsu agar taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat disyariatkannya puasa, untuk apa sih? Coba kita lihat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, insya Allah semua hafal ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh, agar kamu bertakwa. Tujuannya bukan agar kamu sehat, agar kamu nyaman, agar kamu bertakwa, agar engkau menjadi orang yang lebih baik.
Jadi kalau mau lihat bagaimana Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama, beliau itu memberikan kabar gembira, memberikan ucapan selamat kepada para sahabatnya dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang bersedih dengan hadirnya bulan Ramadan bermasalah nih. Seharusnya kau gembira dan memberikan ucapan selamat. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika bicara berkah, maka kita bicara kebaikan yang tumbuh dan berkembang. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Diwajibkan oleh Allah atas kalian untuk berpuasa. Tadi kita udah baca ayatnya. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Gimana kita nggak mau gembira? Orang aja dengan munculnya dengan munculnya handphone terbaru, ya, iklannya di mana-mana, ya. Masya Allah, di jalanan dikatakan nih ada model baru harus inden, masih belum sampai Indonesia. Orang tuh gembira banget. Padahal dia bayar, keluar duit. Gimana? Kenapa engkau nggak gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Semua pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Karena orang kalau gembira semuanya menyenangkan. Seperti ini para santriwati. Kalau gembira dengan datangnya seorang ustadzah, dia semangat tuh menyambut ustadzahnya, kemudian belajarnya juga lebih masuk. Coba nggak suka sama ustadzahnya, dia ngeliat, aduh ustadzah ini lagi, udah nggak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini membuat semangat turun, sehingga yang biasanya dapat setoran 2 halaman, setengah halaman nggak jadi, karena dia udah nggak suka. Nabi alaihissalatu wassalam memberikan kabar gembira supaya kau bersemangat loh. Ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan tokohnya, dedengkotnya ini dibelenggu, diikat dengan rantai. Dibelenggu itu diikat tangan ke lehernya biasanya. Yang dikasih rantai, lehernya juga dikasih kalung besi dan dirantai. Seperti itu setan, sehingga dia tidak mudah bergerak. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini kabar gembira lagi dari Nabi SAW. Di bulan Ramadan itu Allah punya satu malam. Ini door prize dari Allah Azza wa Jalla. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bicara lebih baik dari 1000 bulan, Allahu Akbar jemaah. Yang dihalangi, yang gak dapat nih, maka itu orang yang paling merugi. Gimana? Nggak dikatakan merugi. Mungkin secara kasat mata nggak ada yang rugi. Karena lihat tuh orang-orang tiap tahun nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Juga di 10 hari terakhir udah nggak puasa, sibuk cari fulus, sibuk belanja, memikirkan Idul Fitri. Mereka fan-fan aja. Mungkin kita lihat keuntungannya di bulan Ramadan, jualan dia semakin tinggi. Rugi. Modal orang hidup itu bukan harta, tapi waktu. Ini Allah kasih waktu buat kita. Allah kasih waktu beramal di 10 hari terakhir. Di satu malam, yang malam itu Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Maka nanti kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW setelah memberikan kabar gembira, lalu prakteknya, apa yang beliau lakukan? Maka yang tidak dapat nih malam, rugi. Full rugi orang. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Rasul SAW memastikan hilal itu terlihat. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi
Wa aftiru li ru'yatihi. Kalian puasa kalau melihat hilal itu. Hilal itu lahir, terbit. Kalau kalian melihat, kalian puasa. Biasanya orang melihat bersama tenggelamnya matahari. Dilihat tuh. Kalau kelihatan, puasa. Kalau nggak kelihatan, ya sudah. Lengkapin. Fa'in ghumma alaikum. Lengkapin kalau nggak kelihatan, nggak terlihat hilalnya karena mendung, karena memang belum lahir mungkin. Yang penting nggak kelihatan. Maka udah kalian sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa melihat hilal. Ini kuis pertama. Ini kuis pernah ditanyakan di awal bulan Sya'ban. Anda tanyakan lagi, siapa yang bisa jawab? Doa kalau melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Ustaz, Nah. doanya Allahumma ahilahu alaina bil amni wal imani wasalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baca apa hafalan ini? Baru-baru menghafal sih Ustaz, makanya masih terbata-bata karena Alhamdulillah. baru dapat hadisnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, itu doanya. Gimana yang ngelihat? Mungkin kita nggak kelihatan nih. Malam ini mungkin ada yang melihat. Atau besok malam kelihatan. Tolong baca nih doa. Begitu Nabi SAW memulai bulan-bulan dalam setahun. Apalagi bulan Ramadan. Bulan panen pahala nih. Nabi SAW mengatakan nih hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu. Dulu tuh biasanya Nabi SAW idza ra'al hilal, kalau beliau melihat hilal, beliau berkata, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, atau bil yumni wal iman, ya. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan, bulan penuh dengan keberuntungan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Bulan itu juga bertasbih. Bulan itu juga tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengangkat Rabbi wa rabbukallah. Sama-sama kita hamba Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan ada riwayat Ad-Darimi yang mengatakan Allahu Akbar. Dimulai dengan Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Tapi yang awal tadi lebih sahih. Baik, ahibati fillah. Ini kuis yang kedua buat para santriwati. Berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Ramadan? 9 tahun ya, Ustaz Syafiq? Berapa? 9 tahun. Masya Allah, sahih. 9 tahun. Mungkin 9 tahun. 9 tahun dia, 9 kali Nabi SAW. Nah, jadi 9 tahun Nabi SAW, artinya 9 kali Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan. Karena syariat puasa ini diwajibkan tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Nabi puasa di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Ini 9. Nabi puasa di tahun ke-10. Kemudian beliau meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah, ya. Beliau meninggal sebelum bulan Ramadan. Beliau meninggal tanggal 11 tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin pada tahun 11 Hijriah. Berarti cukup lama Rasulullah SAW berpuasa sehingga ada banyak sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW supaya kita belajar. Hari ini belajar gimana puasa Nabi SAW. Yang pertama berkaitan dengan niat. Maka niat itu dilakukan di malam hari. Boleh dilakukan di awal Ramadan untuk full Ramadan atau tiap malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Man lam yubaiti siyam minal lail fala siyama lahu." Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Barang siapa yang tidak niat di malam hari untuk puasa, ya, maka puasanya nggak sah buat dia.
Di lafaz Tirmidzi dikatakan man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Yang sebelum subuh dia belum niat, maka nggak sah puasa dia. Maka perlu niat. Niat itu udah, yang penting terbetik di hati besok aku mau puasa. Atau ketika dia makan sahur, dia sudah niat dalam hati supaya dia kuat gitu loh. Itu cukup. Jadi orang yang sudah terbetik di hatinya besok akan berpuasa, atau ketika dia makan ya. Boleh jadi dia makan habis isya nih. Dia makan, ya Allah supaya kuat. Maka itu udah cukup. Dia sudah niat untuk puasa esok hari. Kemudian Nabi SAW, beliau sholat malam. Makanya kita lihat umat Islam sholat malam. Sholat witir, sholat tarawih itu sholat malam. Dimulai dari ba'dal isya waktunya sampai subuh. Bebas Nabi SAW lebih mengutamakan sholat di akhir malam. Tapi boleh sholat di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, diperbolehkan. Yang ikut berjamaah dengan umat Islam, ya ikutlah di mana mereka sholatnya dan kapan sholatnya. Yang mau sholat sendiri juga diperbolehkan. Nabi SAW, beliau sholat sendiri dan juga sholat berjamaah. Beliau sholat sendiri dan beliau sholat berjamaah untuk sholat tarawihnya ya. Disebutkan ya kalau bicara berapa rakaat Nabi SAW sholat. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW di Ramadan dan di luar Ramadan beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. 11 rakaat atau 13 rakaat. Gak pernah beliau SAW nambah lebih dari itu. Bukan berarti gak boleh nambah. Loh, saat katanya kita harus ngikutin Rasul SAW. Kalau kita nambah-nambahin, begini. Rasulullah SAW pernah ditanya, Kaifa salatul lail? Bagaimana salat malam? Maka beliau menjelaskan, mathna, dua-dua. Fa'idha khashita al-fajra fa'utir biwahidah. Kalau engkau takut masuk waktu fajar, engkau tutup dengan witir 1 rakaat. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa salat malam itu bebas. Bisa 11, bisa 13, bisa 9, bisa lebih dari itu. Dua-dua, kalau kau takut fajar, tutup dengan 1 rakaat. Witir. Kalau takut masuk waktu subuh. Jadi yang dilakukan umat Islam sudah sesuai. Ima sesuai dengan perbuatan Nabi SAW atau sesuai dengan ucapan Nabi SAW. Nabi tidak pernah nambah, tapi bacaan Nabi panjang. Apa nih, ada cerita salah seorang sahabat Nabi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'. Kata dia, sampai aku punya niat kok terbetik niat jahat. Apa niat dia? Mau meninggalkan Nabi SAW. Dari panjangnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin duduk. Kemudian hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Apa kata Hudzaifah? Supaya kita tahu sholat malamnya Nabi kayak apa sih. Kalau tadi bicara jumlahnya kita udah tahu. Bicara kualitasnya. Kan ada orang yang hanya mencontoh kuantitas. Ya 11, 23. Sehingga kita juga melihat ada umat Islam yang Masya Allah 23 rakaat hanya 7 menit umpamanya. Coba ini cerita Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Suatu malam aku salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya Nabi salat sendiri, Hudzaifah ikut. Tadi salat malam ini boleh sendiri, boleh jamaah. Faftataha al-Baqarah. Beliau di rakaat pertamanya itu mulai dari Al-Baqarah. Faqultu yarka 'inda al-mi'ah. Dalam hati kecilku aku berkata, mungkin Nabi akan ruku ketika sampai ayat ke-100 dari Al-Baqarah. Thumma madha. Ternyata dilewatin ayat ke-100. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Oh, mungkin Nabi SAW baca Al-Baqarah 1 rakaat. Famadha. Selesai Al-Baqarah, beliau lanjut. Kemudian
Faqultu yarka' biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha. Dia pikir Nabi habis Al-Baqarah ruku, ternyata lanjut. Lalu beliau memulai surat An-Nisa. Dalam hadis ini disebut An-Nisa. Faqara'aha, dibaca An-Nisa sampai selesai. Ini buat santriwati yang kalau setoran 1 juz berat ya. Ini 1 rakaat Nabi SAW, Al-Baqarah selesai. An-Nisa selesai. Thumma iftataha Ala Imran. Lalu beliau mulai baca Ali Imran. Allahu Akbar. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Nabi baca dengan penuh penghayatan. Pelan-pelan beliau baca. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau sampai ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau ada perintah bertasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau lewat ayat untuk memohon kepada Allah, beliau memohon. Kalau ada ayat tentang surga, beliau minta surga, minta rahmat Allah. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awad. Kalau sampai ayat yang menjelaskan tentang adab Allah, beliau minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangin, bukan seperti setoran yang dilakukan oleh para santriwati. Nyetor aja. Ini lewat ayat tasbih beliau subhanallah. Subhana rabbil a'la. Lewat ayat tentang surga, tentang rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma as'aluka min rahmatik. Lewat ayat azab beliau mengatakan a'udzubillahi minan nar. Bayangin ya. 3 surat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Thumma raka. Lalu beliau ruku. Ini 5 juz lebih nggak salah. Beliau baca itu 1 rakaat. Dan beliau sudah tua. Kalau bicara kekuatan fisik tentunya yang muda-muda lebih kuat lah daripada yang tua. Hudzaifah seharusnya lebih kuat dari Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud lebih muda dari Nabi SAW. Thumma raka. Lalu beliau ruku. Faja'ala yaqul. Beliau ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Kita bisa baca 3 kali. Kata Hudzaifah, fakana ruku'u nahwan min qiyami. Rukuknya Nabi SAW itu dekat dengan atau seperti berdiri. Bayangin, seperti baca 3 surat tadi rukuknya Nabi SAW. Kita mungkin sudah nyosok ya. Kemudian, thumma qala sami Allahu liman hamidah. Lalu beliau bangkit dari rukuknya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Thumma qama tawilan. Beliau iktidalnya tawil, panjang. Qariban mimma raka. Seperti rukuknya. Berdirinya seperti rukuknya. Thumma sajad. Lalu beliau sujud. Dalam sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya hampir sama dengan berdirinya Nabi SAW. Gimana? Itu Nabi SAW sholat malamnya kayak gitu. Dan kita di bulan Ramadan menjalankan sholat malam. Maka tolong diperhatikan. Jangan hanya mengejar jumlah rakaat. Tapi usahakan plus jumlah rakaat ditambah kualitas dari sholatnya. Karena banyak orang yang mencari masjid yang paling cepat, yang patas ya. Kan ada bus yang patas, ada bus yang mampir-mampir. Ini yang patas, tol. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang saatnya kita berlomba-lomba untuk mencari berkah. Kalau nggak mampu, saat berat, capek, ini dan itu, bacalah la haula wa la quwwata illa billah. Berdoa minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berusaha kalau 1 rakaat Nabi SAW 5 juz kira-kira. Bagaimana dengan 11 rakaat Rasul SAW? Kemudian beliau sahur. Malam ini kita akan sahur pertama. Bukan buka pertama, sahur pertama insya Allah bagi kebanyakan umat Islam. Ya beliau kalau sahur bersama keluarganya di rumah. Kadang-kala beliau sahur bersama para sahabatnya juga. Terus beliau makan seperti apa? Ya sedikit, nggak banyak.
Nabi SAW kadang kala sahur beberapa butir kurma. Kalau ada ya, beliau minum air SAW. Dan diusahakan sahur. Ingat, sahur nggak wajib. Jangan berpikir kalau nggak sahur, aduh aku nggak sahur jadi nggak bisa puasa. Lu bisa, tetap sah puasanya orang yang nggak sahur. Yang nggak sah itu puasanya orang yang nggak niat. Nabi SAW di hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian bersahurlah karena di makanan sahur itu berkah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Berkah. Berkah dalam urusan agama, berkah dalam urusan dunia. Dalam urusan agama Allah akan kasih berkah. Engkau bangun di sepertiga malam akhir, sebelum subuh, di waktu mustajabnya doa. Sahur. Juga akan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga engkau di siang harinya ya lebih semangat lah. Tapi sekali lagi, yang membuat orang kuat itu bukan banyaknya makanannya, tapi hatinya yang kuat. Karena kadang-kadang kita melihat orang yang kurus lebih semangat beribadah daripada orang yang gagah. Padahal secara logika, itu orang yang kurus kalau disuruh ngangkat beban 30 kilo nggak mampu dia. Ini orang yang gagah nih, kalau disuruh mengangkat beban 50 kilo, kuat dia. Tapi kenapa dalam ibadah kok lebih kuat yang kurus? Apa masalahnya? Hati. Maka kalau engkau ingin kuat, bersihkan hati. Kalau perlu potong kompas, potong bypass ya. Ada yang di bypass. Kalau perlu pasang ring. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, berhenti berbuat dosa. Kemudian An Abdullah bin Harith, bahwa salah satu sahabat Nabi SAW cerita, aku masuk menjumpai Nabi SAW, beliau sedang sahur. Apa kata Nabi SAW? Innaha barakah a'takumullah iyah. Ini berkah nih yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Fala tada'uh, jangan ditinggalkan. Beliau sahur dan beliau menyuruh sahabatnya sahur. Ya, hadis Rahun Nasai. Dan hadis Salman Al-Farisi juga menceritakan bagaimana berkahnya sahur. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, as-sahuru barakah. Sahur itu berkah. Fala tada'u, jangan ditinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum ma, walaupun seorang di antara kalian meneguk air. Sudah, kau lihat, nggak usah mikir, oh makan ini air. Kuat insya Allah. Dan diberkahi. Dimana kita juga menyelisihi ahlul kitab. Mereka itu nggak sahur. Kita disuruh sahur. Bahkan beliau mengatakan alaihi salatu wassalam di hadis Amr bin As, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim. Baik, dianjurkan mengakhirkan sahur. Di hadis Zaid bin Haritha, dia menjelaskan bahwasanya ketika ditanya antara makan sahurnya Nabi SAW ke adzan subuh itu berapa lama, kata dia, ya 50 ayat dari Al-Quran. Kemudian ingat, di waktu sahur ini waktu yang dikabulkannya doa. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sikap orang-orang penghuni surga ketika hidup di dunia. Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka beristighfar. Maka tolong jangan sibuk nonton. Kadang-kadang di waktu sahur itu, oh ada acara-acara yang menarik, tutup TV-nya. Bas. Apa nggak cukup nonton TV selama 11 bulan? Udah, tinggalkan. Ini bulan yang penuh dengan berkah. Dibukanya pintu-pintu surga, engkau kemana? Jadi gimana pintu surga dibuka, engkau nggak ada di situ. Kok katanya mau masuk surga?
Katanya doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Engkau doa minta surga, minta kebaikan di dunia dan di akhirat, selamatkan dari api neraka. Tapi ketika dibuka pintu surga, engkau nggak ada di sana. Maka tolong perbanyak istighfar di waktu sahur. Nah, kemudian Nabi SAW biasa beliau sholat qobliyah subuh. Diusahakan kaum muslimin yang tidak pernah sholat qobliyah subuh di Ramadan ini, selain engkau jaga sholat 5 waktu, laksanakan qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu Nabi SAW nunggu Bilal datang nanti, minta izin kepada Nabi untuk iqamatus salah. Bilal qamat, Nabi keluar dari rumahnya SAW, beliau memimpin sholat subuh berjamaah. Kemudian selesai sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya sampai fajar, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Sebagian kita habis sholat subuh bubar. Ya kalau bicara boleh. Tapi kalau bicara kau kepingin bagaimana Rasulullah SAW memakmurkan Ramadannya seperti itu. Di luar Ramadan Nabi kayak gitu, apalagi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh daripada di bulan lainnya. Makanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairi. Beliau di bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh daripada di bulan lainnya. Maka biasanya beliau alaihi wasallam duduk tuh habis subuh, berzikir sampai matahari terbit. Lalu setelah matahari naik sedikit, ya kira-kira 10 menit, 15 menit ya, Nabi SAW pulang. Dan setelah fajar terbit, matahari terbit, Nabi pulang ke rumahnya. Tidak disebutkan Nabi SAW sholat di masjid. Sholat syuruk itu. Ini menunjukkan boleh dilaksanakan di rumah, selesai engkau duduk di masjid sampai matahari terbit. Lalu engkau mau pulang ke rumahmu, sholat di rumahnya, 2 rakaat. Yang insya Allah akan dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Kemudian Nabi SAW, ya di rumahnya, beliau bersama keluarga, beliau kadang-kala bercumbu dengan keluarganya di siang hari di bulan Ramadan. Tapi Aisyah mengatakan Nabi SAW melakukan itu karena beliau bisa menahan nafsunya. Tidak seperti kalian gitu. Ini juga harus jadi perhatian. Nabi pulang ke rumahnya beraktivitas seperti biasa. Bukan kemudian tidur. Ada yang mengatakan tidurnya orang puasa ibadah. Ya hadisnya tidak sahih. Karena seharusnya orang puasa itu semakin semangat. Bukan semakin lemah. Maka kita akan lihat bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan. Ibadahnya itu berlipat-lipat ganda. Bukan malah turun. Berlipat-lipat ganda. Karena ada yang menyeru kepada kebaikan. Ya baghil khair. Yang ingin kebaikan. Ayo gitu. Ini kesempatan yang boleh jadi tidak kembali kepada kita. Kemudian ya. Orang yang puasa. Di siang harinya ingat. Dan seorang muslim menjaga lisannya. Menjaga fisiknya. Menjaga matanya. Menjaga pendengarannya. Kalau engkau puasa, hendaklah matamu juga puasa, telingamu juga puasa. Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin, laysa lahu hadun min siyamihi illa al-ju' wal-atash. Berapa banyak orang yang puasa, yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Hanya dapat lapar dan haus. Nabi SAW juga mengatakan, Man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan bodoh, ya, tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan, Allah nggak butuh dengan puasa dia. Dia meninggalkan makan dan minum tujuannya bertakwa. Tapi kalau ternyata engkau makan dan minum, engkau tinggalkan makan dan minum, tapi engkau terus berbuat dosa. Loh, gimana sih? Puasa ini agar engkau bertakwa. Kalau ternyata engkau puasa, tapi tambah berbuat dosa, ada yang bermasalah dengan dirimu. Tadi Allah nggak butuh. Allah itu ingin hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian berbuka. Ada doa. Doanya orang puasa itu mustajab.
Dan Nabi orang yang paling sering berdoa. Kalau bicara istighfar beliau di waktu duha, selesai sholat duha beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali baca. Kemudian ketika mau berbuka, lisa'imi da'watun mustajabah. Orang puasa itu punya doa mustajab, khususnya ketika dia berbuka. Jadi ketika sore hari mau berbuka, jangan ngabuburit. Kita lihat sekarang apa yang dilakukan manusia. Di awal Ramadan, habis asar keluar rumah, pakai mobil, pakai motor. Mau kemana engkau? Ya cari malam. Mau dicari di mana malam itu? Malam bakal datang. Kau sampai rumah datang tuh malam nanti. Cari makan, dia berburu takjil. Allahu Akbar. Ya, kita bicara takjil. Gimana makannya Nabi SAW? Berbukanya Nabi apa alaihi salatu wassalam? Ini hadis riwayatkan Abu Dawud. An Thabit al-Bunani annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Anas nih yang hidup selama hampir 10 tahun di rumah Nabi SAW atau menjadi pembantu Nabi SAW, menjadi pelayan Rasulullah SAW. Safar di Medina. Apa kata dia? Kana Rasulullah SAW. Dia menceritakan kondisi Nabi SAW selama hidupnya. Yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Beliau berbuka beberapa butir kurma basah sebelum sholat. Ya kan dianjurkan mensegerakan berbuka. Tapi mensegerakan memastikan ya. Memastikan matahari udah tenggelam. Baru berbuka. Nabi berbuka kurma sebelum sholat. Kurma basah. Bicara rutop ini ya di masa dahulu kurma muda itu ada kalau musim panen kurma. Kalau lagi nggak musim yang ada kurma tua. Makanya kalau nggak ada beliau makan rutop. Makan apa? Tamarat, kurma. Beberapa butir kurma yang ada. Fa in lam takun hasawatin min ma. Kalau nggak ada la rutop wala kurma, beliau meneguk beberapa teguhan air. Ini namanya takjil, mensegerakan berbuka. Beliau kemudian ke masjid. Jadi kalau bicara takjil sebelum sholat. Tapi selesai sholat pun boleh orang berbuka. Tapi lebih utama sebelum sholat. Dan ada satu hal supaya kita tahu. Ternyata Nabi SAW kadangkala puasanya wisol. Puasanya nyambung. Beliau nggak berbuka. Umpamanya malam ini beliau sahur. Besok waktu berbuka beliau nggak berbuka. Waktu sahur beliau nggak sahur. Waktu berbuka lagi beliau nggak berbuka. Waktu sahur beliau nggak sahur. Waktu berbuka beliau berbuka. Jadi hampir 3 hari. Nabi SAW atau 2 malam beliau nyambung puasanya. Apakah boleh umatnya? Nabi SAW mengatakan man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Yang ingin wisol puasanya, nyambung puasanya boleh kata Nabi SAW. Tapi nyambungnya sampai sahur. Jadi menunda berbukanya. Kapan berbukanya? Waktu sahur. Boleh. Diperbolehkan sama Nabi SAW. Tapi yang lebih utama tetap menyegerakan berbuka. Beliau berbuka kemudian beliau sholat. Baik. Apakah Nabi SAW setelah maghrib pulang ke rumahnya lalu beliau makan malam? Atau habis isya'nya mau terakhir beliau makan malam? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas disebutkan bahwa Rasulullah SAW, ini ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yawmin illa ihdahuma tamrun. Tidaklah keluarga Muhammad SAW itu sehari makan 2 kali. Kecuali salah satunya kurma. Jadi kalau makan 2 kali salah satunya kurma. Jangan bicara 3 kali ya. Ini di luar Ramadan. Kita nggak bicara ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Enggak, Nabi SAW disebutkan keluarga Nabi makannya 2 kali. Kalaupun 2 kali, salah satunya masih kurma. Wailah sekali makan. Ibnu Hajar mengatakan, fihi isyarah. Ini ada isyarat dalam hadis Aisyah. Annahum rubbama lam yajidu fil yawm illa aklatan wahidah. Bahwa keluarga Nabi SAW boleh jadi dalam sehari makannya sekali.
Kita harus 3 kali. Sekali. Ini makan di luar Ramadan. Fa in wajadu aklatain, kalau mereka makan 2 kali, maka salah satunya adalah kurma. Jadi tolong Ramadan ini jangan sibuk dengan perutnya. Nabi SAW tadi sudah makan kurma, ada kurma, nggak ada minum air, selesai. Berbuka, udah berbuka. Minum air sudah berbuka. Tapi mengakhirkan berbuka boleh sampai sahur. Nyambung berarti puasanya dia. Dia masih niat puasa, belum berbuka. Tapi yang lebih utama mensegerakan berbuka. Jangan berlebih-lebihan. Nabi tidak berlebih-lebihan dan Nabi nggak suka berlebih-lebihan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah? Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidaklah manusia itu memenuhi satu wadah yang lebih jahat daripada perut. Bihasab ibni Adam akalat yuqimna sulbah. Cukuplah manusia itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Nabi SAW makan 2 kali, kadang-kala sekali. Jadi kalau 2 kali disebutkan boleh jadi makannya habis asar beliau. Ya itu kalau ada makanan, kalau beliau makan 2 kali. Tapi kalau beliau Ramadan ya udah tadi berbuka. Ada asya makan malam fadl ya, tidak dilarang. Tapi Nabi SAW ya tidak berlebih-lebihan, cukup beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Fa in kana la mahala, tapi kalau harus dia makan ya karena enak makan, oh ini awal Ramadan aku mau makan zen kata dia, lapar ini itu, tayyib. Jangan berlebih-lebihan. Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrif. Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Terus gimana makannya? Nah, ada aturannya. Puasa ala Rasulullah SAW. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat nafas. Jangan sampai engkau berbuka kalap balas dendam. Engkau mau gantikan, aku kan tadi nggak sarapan, aku tadi kan nggak makan siang, maka porsi makan pagi, porsi makan siang semua digabung. Ini masih 2 makan. Dia makan di waktu maghrib. Nanti ba'da terawih atau sebelum terawih dia makan malam lagi. Baru tetap makannya 3 kali. Padahal kita tahu tadi pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalaupun makan 2 kali salah satu yang mesti kurma. Itu kehidupan mereka jemaah. Ya Allah ya. Maka tolong jangan sampai besok kita sibuk dengan kuliner. Sore hari sibuk cari makan. Udah yang ada. Kalaupun mau makan enak boleh tadi 1/3. Jangan sampai sabuknya dilonggarkan. Karena kalau sabuk dilonggarkan itu pertanda perutnya udah full. Udah. Jadi orang itu perutnya kan ya bisa melar perut itu sebenarnya. Jangan sampai melar. Ya udah kalau orang berasa kenyang udah cukup. Tapi kalau makan lagi masih bisa. Iya nanti engkau tempatnya minuman kau isi makanan. Tempatnya nafas kau isi makanan. Itu. Jadi berbukanya Nabi SAW sudah tahu. Rutop. Sekarang kita bisa punya rutop. Karena ada kulkas. Ada freezer. Kurma. Nggak ada air. Boleh gorengan? Boleh. Boleh. Makanan yang halal-halal boleh untuk berbuka. Tapi kita menjelaskan bagaimana berbukanya Nabi SAW. Kemudian beliau salat maghrib ya. Dan tidak disebutkan Nabi SAW habis maghrib. Beliau di masjid. Biasanya beliau pulang ke rumahnya. Berjumpa dengan keluarganya. Tapi tidak ada penjelasan yang ana dapatkan. Ana belum dapat tuh bahwa Nabi SAW pulang dari masjid itu, oh makan ya, Masya Allah. Tadi baru takjil. Apa takjilnya? Takjilnya tadi gorengan 3. Terus es campur, minum teh. Terus ya adalah makan roti, makan apa. Jadi takjilnya itu orang sekarang itu sebenarnya udah penuh perutnya. Kita lihat tadi yang sosok. Yang penting punggungmu tegak. Kemudian ahibati fillah, nanti terawih lagi Nabi SAW setelah Isya. Dan dulu sholatnya itu diakhirkan ya. Sholat Isyanya diakhirkan. Sehingga mereka agak malam sholat terawihnya. Kemudian di bulan Ramadan Nabi SAW selain beliau berpuasa, beliau juga memperbanyak baca Al-Quran Al-Azim ya. Beliau tadarus bersama Jibril. Kemudian beliau juga menganjurkan para sahabatnya untuk berbagi
Dengan yang lainnya, beliau mengatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberi buka orang puasa, maka dia akan dapat pahala orang yang puasa tadi. Beliau juga kalau di bulan Ramadan sangat dermawan sekali Nabi SAW. Bahkan beliau lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan jemaah. Artinya semua orang dapat kebaikan Nabi SAW dan merasakannya. Lalu Nabi SAW iktikaf. Beliau iktikaf. Beliau pernah iktikaf 1 bulan. Iktikaf di 10 hari pertama. Kan kita tahu tadi Nabi 9 tahun ya. Berpuasa 9 kali. Pernah dalam 1 tahun itu Nabi SAW iktikaf di 10 pertama. Kemudian di 10 kedua. Lalu baru dikasih tahu bahwasanya Lailatul Qadri itu berada di 10 hari terakhir. Maka Nabi SAW mengatakan man kana mu'takifan, barang siapa yang mau iktikaf, hendaklah iktikaf di 10 hari terakhir untuk cari Lailatul Qadar di situ, dan tidak harus dengan iktikaf. Tapi istri Nabi juga ikut iktikaf. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam Lailatul Qadar itu apa yang aku baca? Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Kemudian juga Nabi membangunkan keluarganya. Kalau masuk 10 hari terakhir itu beliau kencangkan sarung. Nah, beliau bersungguh-sungguh. Beliau hidupkan malamnya. Dan beliau bangunkan keluarganya. Suruh bangun keluarganya. Artinya di sini tugas seorang suami, ya keluarga lah. Kalau istri yang sholat, alhamdulillah, sholat malam suaminya dibangunin. Anak-anak juga dibangunkan untuk 10 hari terakhir ini. Dan Nabi SAW juga mensyariatkan zakat fitrah. Untuk membayar zakat fitrah. Itulah kira-kira puasanya Nabi SAW. Sebenarnya panjang ya. Tapi yang jelas, semua kebaikan Nabi kerjakan. Dan kalau bicara iktikaf Nabi SAW, beliau menyendiri. Beliau bikin khibah. Beliau bikin kayak tenda di dalam masjid itu dari kulit. Beliau masuk ke sana. Jadi benar-benar menyendiri. Jangan sampai yang iktikaf ini, iktikaf habis isya ngobrol, cerita-cerita kesana kemari. Ini iktikaf dalam rangka supaya kita maksimal beribadah agar dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kemudian orang-orang iktikaf ternyata pindah tempat, di masjid sibuk ngobrolin urusan dunia ini dan itu, karena asyik iktikaf itu ketemu sama sahib-sahib. Nabi menyendiri loh alaihissalatu wassalam. Menyendiri. Jadi tenda itu beliau masuk ke sana. Alaihissalatu wassalam. Maka ya masjid itu memang seharusnya besar. Sekarang masjid itu bagus tapi kecil. Banyak masjid ya yang gak cukup ya. Masjid Nabawi itu di masa Nabi alaihissalatu wassalam setelah Khaybar itu 50 kali 50. 2.500 meter persegi. Ini cuma tembok aja, gak keluar duit banyak. Kalau sekarang kan marmornya, atapnya, finishing yang banyak. Bangun masjid di masa Nabi SAW seluas itu sebulan selesai. Dan Nabi gak berhenti berdoa memohon kepada Allah SWT. Berzikir. Karena sejatinya orang puasa yang paling baik di mata Allah SWT adalah aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Dan di antara zikir yang paling banyak adalah baca Quran. Nabi SAW menyetorkan hafalan Qurannya kepada Jibril ya. Sekali, selain bacaan yang beliau baca sendiri yang beliau setorkan kepada Jibril. Tapi di akhir hayat Nabi SAW, Nabi menyetorkan 2 kali. Artinya dalam 1 bulan, beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam 2 kali. Ini selain yang beliau baca di tempat lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Insyaallah barakallahu fikum wa jazakumullah khair Ustaz atas materinya yang telah disampaikan. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Ummu Reisha untuk bertanya secara interaktif. Insyaallah barakallahu fikum Ustaz. Untuk pertanyaan kami ambil dari pesan yang sudah masuk. Datangnya dari Ibu Swasti Bandung. Pertanyaannya Ustaz, untuk iktikaf 10 malam terakhir, afdolnya itu dimulai di jam berapa ya Ustaz? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara iktikaf
di 10 hari terakhir, maka masuknya adalah ketika matahari terbenam di malam 21. 10 malam pertama 1 sampai 10. 10 malam kedua 11 sampai 20. Malam 21. Jadi selesai puasa tanggal 20, masuknya itu ketika matahari tenggelam waktu maghrib ya. Sehingga full malamnya itu. Itu dia masuk. Kapan keluarnya? Ketika tenggelam matahari Sya'ban. Itu yang full 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir ini boleh jadi 10, boleh jadi 29 hari. Tapi yang jelas dia baru meninggalkan, kalau dia mau full ya, orang niatnya mau full, saya mau iktikaf 10 hari terakhir, ya udah dia masuknya malam 21, keluarnya malam Idul Fitri. Tapi kalau mungkin ada yang mau, enggak Ustaz, anak kayaknya enggak bisa Ustaz, anak mungkin bisanya hanya di malam hari. Oke, enggak apa-apa, bismillah. Masuk sebelum berbuka, keluar habis sholat subuh, dia maunya seperti itu karena mampunya, enggak apa-apa. Atau dia, anak kayaknya mau iktikafnya pas tarawih Ustaz sampai waktu sahur, enggak apa-apa. Ini kalau bicara iktikaf sunnah ya. Tapi yang menjadi masalah kalau orang nazar, iktikaf, saya nazar mau iktikaf 10 akhir Ramadan, maka harus full. Larangan-larangan iktikaf dia harus jaga karena dia iktikafnya iktikaf wajib. Kalau iktikaf sunnah ya tetap dia jaga. Tapi kalau dia melanggar ya iktikafnya jadi batal. Tapi kan tidak ada hukuman buat dia karena memang dia sedang melaksanakan iktikaf sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, untuk pertanyaan yang ketiga, dipersilakan kepada Ibu Indah untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam juga buat anak-anak nih, saya nggak mau ninggalin ini nih, majelis ini selalu saya tinggalkan yang offline demi anak-anak. Senang dengannya Ustaz, dia suka cik terakhir gitu. Barakallahu fiiki. Ya, semoga mereka istiqomah dan bahagia di atas sunnah. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya mau nanya ini Ustaz. Sekarang kan kita dipegang oleh katakanlah NU dalam penetapan 1 Ramadan. Nah. Bagaimana kalau penetapan itu oleh Muhammadiyah, kan mereka menambahkan hisab. Sebagai bagaimana kita menerapkan hadis atau dalil yang patuh pada pemerintah, atau hadisnya berbukalah melihat hilal kan gitu. Kan pakai hisab. Mohon petunjuknya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Ya kalau kita lihat memang perhitungan bulan itu bisa menggunakan hisab, falak, dan bisa menggunakan ru'yah, hilal. Dua-duanya bisa dilakukan. Akan tetapi dalam ibadah kita, khususnya Ramadan yang berkaitan dengan Syawalnya nanti, Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi. Lihat, puasalah ketika kalian melihat, karena melihatnya. Dan berbukalah karena melihatnya. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mereka berpendapat ya puasa itu ya lihat hilal, bukan pakai perhitungan. Bahkan pendapat yang menggunakan perhitungan ini ya menurut mereka pendapat yang lemah sekali. Artinya dalil-dalil yang digunakan itu lemah. Untuk menabrak atau untuk menghadapi dalil-dalil jumhur ulama yang mengatakan puasa itu ya bukan dengan ilmu falak tapi dengan ilmu ru'yah, dilihat. Kalau pakai ilmu falak boleh jadi mereka perhitungannya oh kelihatan nih, ini seharusnya ada nih bulannya. Tapi masalahnya kelihatan apa enggak? Maka jumhur ulama kalau enggak kelihatan walaupun di hitungan ada, tetap kita sesuai dengan yang disabdakan Nabi SAW. Kalau terjadi awan umpamanya, gelap gulita, nggak kelihatan. Apalagi di masa dulu jamaah, kita bicara di masa lalu, di mana tidak ada alat komunikasi. Orang itu ngelihat di negeri dia, ya udah, nggak kelihatan, saudara. Oh mungkin kelihatan, Indonesia aja kan hari ini kita bisa naruh orang melihat di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian mana aja bisa diletakkan seperti itu. Dulu apalagi nggak, sangat sederhana sekali. Pokoknya kelihatan ibadah nggak kelihatan ya udah. Apalagi mendung, kalian lengkapin bulan Sya'ban 30 hari. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ya. Kalau bicara pemerintah dipegang oleh NU,
pada saat ini. Enggak sebenarnya. Pemerintah memang menteri agamanya dari organisasi Nahdlatul Ulama, tapi dalam urusan penetapan awal Ramadan ini kita dapat melihat mereka itu menentukan sidang itsbat, di mana ormas-ormas Islam itu ikut dalam ru'yah, ya, ikut dalam memastikan betul kelihatan atau tidak. Jadi ketika memang akhirnya nggak kelihatan, yang menentukan itu adalah ya pemerintah kita. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita mulai dari Muhammadiyah? Nah ini juga menjadi polemik ya, karena pemerintah sendiri membolehkan fardhol gitu loh. Kok mau puasa? Jadi kalau dikatakan mereka menyelisihi pemerintah, pemerintahnya membolehkan seperti itu. Jadi tetap kalau Anda lihat yang lebih utama mengikuti ru'yah, dan kita lihat pemerintah kita masih berlandaskan ru'yah, dan kita punya majelis ulama yang di situ ada perwakilan dari ormas-ormas Islam, dan kita bicara bukan perwakilan rakyat yang di DPR, tapi mereka adalah para ulama yang mereka berkumpul di sana, mereka bermusyawarah, mereka rapat, mereka melakukan ru'yah, kemudian memang tidak terlihat, sehingga hendaklah itu yang kita ikutin, dan insya Allah akan lebih aman buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Insyaallah barakallahu fikum Ustaz. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari yang sudah raise hand, dipersilakan kepada Bapak Dimas untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini mau bertanya agak di luar tema ya Ustaz. Mau bertanya tentang taubat Ustaz. Ini mumpung waktunya mau Ramadan Ustaz ya. Apa sih yang dimaksud dengan taubat dan taubat nasuha, dan bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarakna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Iya, pertanyaan yang menarik sekali. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan taubat ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Ini ajakan seruan untuk orang-orang beriman. Bukan hanya pelaku dosa saja, kita semua pelaku dosa. Maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, sebersih-bersihnya. Bagaimana taubat itu? Yang pertama, taubat itu menyesali. Menyesal karena telah berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, meninggalkan kewajiban. Ada perasaan menyesal. Dia tahu yang aku lakukan gak benar. Allah berikan nikmat kepada aku, Allah berikan segala fasilitas kepada aku, tapi seperti ini kerjaan aku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian dia bertobat kepada Allah Azza. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Kalau itu larangan, maka dia tinggalkan. Kalau itu kewajiban yang dia tinggalkan, maka dia kerjakan kewajiban tersebut. Kalau sholat, dia nggak sholat, maka dia kembali sholat ya. Mendekatkan diri kepada Allah Azza. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian ada syarat keempat, apabila ada kaitannya dengan sesama manusia yang mungkin kita mendolimin dia, baik kezaliman dengan lisan, dengan tangan, dan urusan harta, maka hendaklah minta maaf, minta dihalalkan. Dan tentunya orang yang bertobat itu harus berubah menjadi lebih baik dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah. Kalau tempat dia ternyata adalah tempat yang membuat dia selalu berbuat dosa, maka tinggalkan tempat tersebut. Sudah tinggalin. Terus gimana? Ya udah, hijrah, cari tempat lain. Sebagaimana yang membunuh 100 orang, dikatakan oleh gurunya, engkau tinggalkan kampung. Kampungmu itu nggak benar. Artinya kalau engkau berbuat dosa di situ sampai membunuh 100 orang, berarti nggak benar nih kampungmu. Artinya kalau dia mengulangin dosa, ada apa ini? Jangan mengatakan, kan memang manusia. Iya. Tapi kita juga harus melihat lingkungan kita. Boleh jadi lingkungan kita tidak mendukung kita untuk berbuat ketaatan, maka pindahlah engkau cari tempat lain. Maka nasihatnya di bulan Ramadan ini, engkau perlu ganti kawan kadangkala. Ganti kawan, ganti teman, ganti lingkungan. Karena Allah sudah menciptakan lingkungan yang sebenarnya sudah sangat kondusif sekali. Karena pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang suka mengganggu dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan terus
terus engkau mau kemana? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan jangan berhenti beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.